Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Ilham dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tafsir surah An-Nisa ayat 29, prinsip jual beli dalam Islam. Mohon maaf Bapak sebelumnya, di sini sedikit berisik soalnya ada acara keluarga. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk menghindari perbuatan batil. Kata batil sendiri berlawanan dengan kebenaran, karena ia bermakna perbuatan sia-sia dan merusak. Terkait dengan jual beli dalam Islam, Allah melarang seseorang mencari harta dengan cara yang batil, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah antara dimikum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Ayat di atas menjelaskan larangan Allah mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil, menurut Al-Syauqani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan ma laisa bihaqqin, yaitu segala apa yang tidak benar. Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur maghrib, yang merupakan singkatan dari maisir, yaitu judi, atau goror, penipuan atau riba, dan batil itu sendiri lebih luas dari itu. Perbuatan yang melanggar nas-nas syar'i juga dipandang sebagai batil, seperti mencuri, merampok, korupsi, dan sebagainya. Imam Nasafi dalam karyanya Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syariat, seperti pencurian, khianat, perampasan, atau segala bentuk akad yang mengandung riba, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Alih-alih melakukan perbuatan batil, Al-Quran menawarkan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan, atau bisa disebut juga tijarah. Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang tertentu tanpa mempedulikan kondisi pembeli. Lebih dari itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka, antara diminkum. Kata antara diminkum merupakan sifat dari tijarah, sehingga kalimat ini menunjukkan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan aktivitas perdagangan, semisal jual beli, sewa menyewa, kerjasama, dan sebagainya. Dalam fikih, ukuran suka sama suka adalah terlaksananya ijab dan qabul. Artinya, ijab adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan qabul adalah pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari di dalam satu majelis, maka kedua belah pihak sama-sama ridho atau suka. Oleh sebab itu, segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan. Meskipun segala bentuk perdagangan diperbolehkan atas dasar suka sama suka, penting untuk dicatat bahwa sisi lain nas Al-Quran dan hadis juga telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, daging babi, dan segala yang diharamkan. Atas dasar inilah di dalam fikih muamalah Islam dikemukakan kajian tentang transaksi terlarang. Di samping larangan transaksi terlarang, penggalan ayat selanjutnya menunjukkan bentuk larangan lain, yaitu larangan untuk membunuh diri sendiri, wala taqtulu anfusakum. Menurut Al-Syauqani dalam Fath Al-Qadir, tafsir ayat ini adalah jangan ada sebagian kamu membunuh sebagian yang lain, kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Makna lain ayat ini, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri dengan cara kemaksiatan. Sedangkan menurut An-Nasafi dalam tafsir An-Nasafi, makna kalimat tersebut adalah janganlah kamu membunuh dirimu dalam arti siapapun dari jenismu sendiri, dari orang-orang mukmin, karena orang mukmin itu seperti satu saudara. Tidak diperbolehkan membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Makna lain dari kata membunuh al-qatl adalah memakan harta dengan cara yang zalim, sama artinya ia menggolimi diri sendiri atau mencelakai dirinya. Oleh sebab itu, Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu atau keserakahan yang membuat kita terdorong untuk menggolimi orang lain. Muhammad Fathullah Gulam dalam karyanya berjudul
Al-Quran bagi seluruh makhluk mengisyaratkan An-Nisa ayat 29 di atas setidaknya mengandung 3 makna. Pertama, bahwa siapapun yang mendapat rezeki dari sumber yang tidak baik, misalkan harta riba atau hasil judi atau harta suap menyuap dan lain sebagainya, maka harta-harta semacam itu termasuk harta yang diharamkan dan dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya. Kedua, orang yang menerima paham-paham ekonomi yang membolehkan mendapatkan harta dari cara-cara yang bukan halal dinilai telah membunuh dirinya sendiri. Ketiga, menyamakan semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu masyarakat akan menimbulkan berbagai pertentangan secara mendalam. Misalnya sebagian orang bodoh yang menerima ideologi membatasi diri dari kesenangan dunia yang dihalalkan oleh agama dan ia lebih mengutamakan hidup miskin, sehingga umat Islam dipandang sebagai umat yang hina dan lemah. Demikian juga dengan mereka yang menguasai harta dengan cara-cara yang batil, maka termasuk ke dalam kategori yang membunuh dirinya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa surah An-Nisa ayat 29 secara jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain, karena Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka, namun harus tetap sesuai dengan keutamaan nas-nas Al-Quran dan hadis dan menurut anjuran Rasulullah dan agama Islam. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.